Itu adalah Bang, maaf Bang, tafsir lagi Bang. Kenapa Abang tidak tanya langsung sama aku? Kita cuma berjarak 2 orang, kenapa harus ditafsirkan? Tanya saja sama aku, apakah aku mengatakan itu untuk seperti yang Abang katakan? Saya ganti. Gini loh Bang, ada banyak kesempatan kita untuk tanya saja langsung, maksud gesturmu apa? Oke, maksud pernyataanmu apa? Tapi kita tidak mau mencari kebenaran. Kita suka berretorika dalam tafsir demi tafsir. Lalu kemudian rakyat mendengar di sana dan menjadi panas. Sementara kita keluar dari sini bersalaman. Tidak sehat dong. Tidak sehat. Tanya, maksud gesturmu apa, Adian? Pernyataanmu apakah 2024 itu mau kejadikan sebagai sebuah siklus yang harus diterima? Tidak. Saya ingin menyampaikan itu kesepakatan kita 2024. Bukan keinginan Adian. Lalu kemudian kenapa kita sederhanakan seolah-olah itu Adian ingin? Saya izin ke toilet ya. Boleh nggak? Saya izin ke toilet 1 menit. Boleh. Dia lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Khamsa Gantara. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kali ini sebuah perbincangan yang cukup sengit dan cukup menarik antara Adian Napitupulu, politisi PDI Perjuangan yang terkenal vokal dan memiliki pola komunikasi yang unik, dengan Rocky Gerung, seorang intelektual Indonesia, seorang pemikir filsafat dan pengamat sosial politik yang banyak mengkritisi kebijakan pemerintah Jokowi hari ini. Memang Rocky Gerung dari awal sudah mengambil peran sebagai oposisi terhadap pemerintahan Jokowi. Hampir sebuah pernyataan-pernyataan Rocky Gerung semuanya bernada mengkritisi kebijakan pemerintah. Dalam diskusi kali ini, Rocky Gerung mencoba menyentil Adian Napitupulu dengan sebuah pernyataan akan menafsirkan gestur daripada Rocky Gerung. Dia akan menafsirkan gestur daripada Adian Napitupulu. Tetapi itu kemudian disanggah oleh Adian bahwa kenapa mesti harus menafsirkan gestur saya? Kenapa tidak bertanya langsung yang hanya diantarai oleh 2 orang? Pernyataan Adian ini yang kemudian membuat Rocky Gerung terdiam. Lalu Adian kemudian menjelaskan dengan panjang lebar. Rocky Gerung juga belum mampu menyanggah penyampaian Adian hingga kemudian ia meminta izin untuk ke toilet beberapa saat. Pidato Ibu Mega kemarin itu dramatis. Nilainya A. Pidato Adian hari ini nilainya A+. A untuk retorika, plus untuk sugesti. Kasih sugesti supaya 2024 itu harus diterima sebagai siklus normal dalam politik. Itu adalah Bang, maaf Bang, tafsir lagi Bang. Kenapa Abang tidak tanya langsung sama aku? Kita cuma berjarak 2 orang, kenapa harus ditafsirkan? Tanya saja sama aku, apakah aku mengatakan itu untuk seperti yang Abang katakan? Saya ganti cara saya bicara. Sekarang saya mau analisis gesturnya Adian. Nggak boleh. Tunggu. Begini loh Bang, ada banyak kesempatan kita untuk tanya saja langsung, maksud gesturmu apa? Oke, maksud pernyataanmu apa? Tapi kita tidak mau mencari kebenaran. Kita suka berretorika dalam tafsir demi tafsir. Lalu kemudian rakyat mendengar di sana dan menjadi panas. Sementara kita keluar dari sini bersalaman. Tidak sehat dong. Tidak sehat. Tanya, maksud gesturmu apa, Adian? Pernyataanmu apakah 2024 itu mau kejadikan sebagai sebuah siklus yang harus diterima? Tidak. Saya ingin menyampaikan itu kesepakatan kita 2024. Bukan keinginan Adian. Lalu kemudian kenapa kita sederhanakan seolah-olah itu Adian ingin? Saya izin ke toilet ya. Boleh nggak? Saya izin ke toilet 1 menit. Boleh. Dia lebih lancar bicara. Boleh. Ya. Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Kenapa tidak diizinkan? Soalnya ini tidak demokratis. Gak demokratis. Nggak demokratis. Oh ya. Jangan menafsirkan Adian. Tadi kalimat saya
Adian saya kasih A+, retorikanya A, sugestinya plus. Kenapa? Karena dia kasih sugesti. Ingat kata saya itu, sugesti bahwa 2024 itu adalah normalitas dari siklus kepresidenan. Gimana saya kasih tafsir? Emang itu sugestinya begitu kan? Karena dia mengatakan, mari kita tuntun ini sampai 2024. Itu yang disebut sugesti itu. Sampai di situ dulu. Kalau mau protes silahkan sebelum saya lanjut. Ketika dikasih kesempatan dilarang yang ini, jadi bingung saya. Enggak terus. Ada kesempatan? Rocky, lanjut Bang Rocky. Nggak ada kesempatan. Dia kasih kesempatan sama saya. Kenapa keberatan yang lain? Bang Karni, saya kira biar lanjut, Bang. Biar lanjut. Adian, biarkan aja dulu. Lanjut. Abang, Yang terakhir nanti. aku tetap tenang, Bang. Oke, represivitas terhadapku cukup banyak di masa lalu dan kita menjalani dengan ketenangan. Apalagi cuman ini. Sepertinya bahwa Rocky Gerung kali ini kurang tepat membangun sebuah argumentasi dan mengeluarkan pernyataan hingga kemudian disekak oleh Adian Napitupulu. Sekalipun Rocky Gerung bermaksud untuk kemudian memberikan analisis terhadap gestur daripada Adian soal simpati 2024, tetapi itu tidak diterima oleh Adian karena pola komunikasi itu menurutnya bahwa tidak tepat. Kenapa tidak ditanyakan langsung saja, padahal dia berhadapan dalam satu forum, dalam satu tempat yang hanya diantarai oleh dua orang. Inilah yang menurutnya Adian bahwa Rocky Gerung membangun sebuah pola komunikasi yang kurang bersahabat dan kurang baik. Akhirnya dia pun dicecer oleh Adian Napitupulu dan Rocky Gerung pun kemudian kelabakan dan kehabisan akal. Kita melihat bahwa dua orang ini memang ketika ketemu dalam berbagai forum-forum perdebatannya pasti sengit. Karena Adian Napitupulu memiliki gaya bahasa yang unik, orangnya lurus, komunikatif, dialogis, dan cara berpikirnya juga yang sangat terbuka. Sementara Rocky Gerung juga adalah seorang pemikir filsafat yang dikenal memiliki pikiran-pikiran yang cemerlang dan hampir tidak ada yang bisa lepas dari analisis-analisis atau telaah-telaah kritis daripada Rocky Gerung. Rocky Gerung selalu ingin menyampaikan kepada publik bahwa setiap pernyataan itu bisa diurai. Setiap simbol itu bisa dimaknai, bisa dianalisis, sekaligus sebenarnya membangun eksistensi dirinya bahwa memang dia seorang pemikir filsafat yang bisa mengelaborasi setiap pernyataan, setiap simbol dari orang, ya, termasuk mencoba untuk kemudian menganalisis gestur daripada Adian. Tetapi apa yang nampak sebenarnya adalah sebuah pola komunikasi yang menurut saya ini tidak terlalu kontekstual karena memperdebatkan hal-hal yang sebenarnya tidak pada substansi pembicaraan. Ya, selalu menyerang privasi-privasi orang ini kurang bagus dalam sebuah etika komunikasi, apalagi di depan publik, ya, yang ditonton oleh jutaan rakyat Indonesia. Sebagai intelektual memang seharusnya memperlihatkan sebuah tontonan yang baik, yang nyaman dan menyenangkan bagi publik, yang juga mendidik dan mengedukasi, bukan hanya menawarkan berbagai ide-ide filsafat, pemikiran-pemikiran yang kritis, yang inovatif, tetapi juga bagaimana menampilkan sebuah tontonan yang baik sebagai sebuah teladan, sebuah etika komunikasi yang bisa
orang senang melihatnya dan nyaman untuk kemudian mendengarnya. Saya kira seperti itu.